Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal TIU atau tes intelijensi umum. Ini salah satu tes dalam SKD CPNS 2024. Oke, kita langsung di soal yang pertama. Jadi 12 tambah 5 per 6 dikali 12 per 25 dibagi 2 per 5 dikurang 8. Oke, untuk soal yang pertama ini kita tinggal coret saja dulu. Ini ya, kita dahulukan perkalian. Jadi 6 dengan 12 itu bisa dicoret. Ini sisa 2. 5 dengan 25 itu bisa dicoret jadi sisa 5. Kemudian 12 tambah, ini kan hasilnya tadi 2 per 5 dibagi 2 per 5 dikurang 8. Jadi 2 per 5 bagi 2 per 5 itu sama dengan 1. Jadi 12 tambah 1 dikurang 8. Nah, 12 tambah 1 itu 13, dikurang 8 itu sama dengan 5. Jadi jawabannya adalah C. Soal kedua, oke, sama dengan soal sebelumnya, jadi 1,2 ditambah 7 per 4. Nah, 0,25 ini kita jadikan pecahan saja dulu. Itu 0,25 itu seperempat. Ditambah 4 per 5 dikurang 30%. Itu desimalkan itu 0,3. Oke, ini 1,2 ditambah 7 per 4. Ini saya ubah jadi kali. Nah, ini balik jadi 4 per 1. Ditambah 4 per 5 dikurang 0,3. Ini coret. Oke, jadi sisa 1,2 ditambah, ini kan 7 ya. Tambah 7 tambah 4 per 5 itu sama dengan 0,8 dikurang 0,3. Oke, jadi 0,8 dikurang 0,3 boleh. Itu hasilnya adalah 1,2 tambah 7 tambah 0,5. Maka kalau kita selesaikan 1,2 tambah 7 itu 8,2. 8,2 ditambah 0,5 itu sama dengan 8,7. Oke, next nomor 3. Nah, di sini ada tabel A dengan B dengan nilainya masing-masing sebagai berikut ya. Kemudian kita mau cari tahu apakah hubungan antara A dengan B. Oke, kita cari tahu dulu A. A itu 3,2 ditambah 80% itu 0,8 dikurang 2 dikurang 12. Oke, 3,2 ditambah 0,8 itu sama dengan 4 ya, dikurang 12 sama dengan minus 8. Kemudian B itu 7,2 dibagi 8 kali 10. Kalau mau simple, 7,2 kita jadikan pecahan 72 per 10 dibagi 8, itu 8 per 1 dikali 10. Nah, atau 72 per 10 dikali 1/8 dikali 10. Nah, 72 dengan 8 coret. Nah, ini dapatnya 9. 10 dengan 10 coret. Nah, jadi sisa 9. Berarti A itu sama dengan minus 8 dan B itu sama dengan 9. Oke, kita uji satu-satu. Yang A dikurang B sama dengan 1. Oke, kita cek. 1 dikurang B sama dengan A, berarti 1 dikurang 9 sama dengan minus 8. Benar ya? Ini sama dengan 1 dikurang B itu 9 sama dengan minus 8. Cocok. Jadi yang benar adalah yang A. Oke, kita coba cek yang soal yang lain ya, supaya bisa belajar. B dikurang 1 sama dengan A, berarti B-nya itu 9 dikurang 1 sama dengan 8. Tidak sama ya, harusnya minus 8. Oke, ini salah. B itu lebih kecil daripada 2A. B itu kan 9, lebih kecil daripada 2 kali minus 8 itu minus 16. Berarti minus 16 salah ya, seharusnya 9 lebih besar daripada minus 16. A lebih besar daripada 2B. Oke, kita cek. A itu minus 8 lebih besar daripada 2 kali B itu 18. Salah juga. A dikurang B sama dengan 0. Oke, jadi minus 8 dikurang 9. Oke, tidak sama dengan 0 ya. Berarti salah. Oke, jadi jawabannya tadi adalah yang A. Sekarang nomor 4.
Hubungan antara A dan B. Oke, A itu adalah 25% atau 25/100 dari 2 per 5. Oke, 25 dengan 5 coret, jadinya sisa 5. 2 dengan 100 dapatnya 50, jadi 5 per 50 itu sama dengan 0,1. Sementara B itu 10%. 10% itu adalah 10 per 100 atau 0,1. Jadi A sama dengan B ya. Nah, kita lihat opsinya. Yang benar adalah yang C. Next, di nomor 5, diketahui jarak kota A dan kota B adalah 120 km. Jarak tersebut ditempuh dengan kecepatan 60 km per jam. Oke, waktu yang diperlukan untuk sampai. Jadi, kalau kita cari X itu adalah, X itu adalah waktu yang diperlukan untuk sampai. Nah, kita kalikan saja kecepatan, jarak dengan kecepatan. Jadi, 120 dikali 60. Oke, mohon maaf ya, seharusnya 120 per 60. Jadi jarak dibagi dengan kecepatan. Itu dapatnya 2 jam. Oke, kemudian Y itu adalah 4 jam. Nah, kita lihat opsinya. X lebih besar daripada Y. Salah ya, karena kan X-nya 2, Y-nya 4. X lebih besar daripada 2Y. Salah juga ya, karena X itu 2 dan 2Y itu 8. Salah ya. 4X sama dengan 2 kali Y. Oke, kita coba ya. 4 kali X 2 sama dengan 2 dikali 4. Oke, sama ya. 4 kali 2 dengan 2 kali 4. Cocok. Berarti jawaban yang benar adalah yang C. Oke, next nomor 6. Dalam pembangunan proyek direncanakan selesai dalam waktu 60 hari dengan 50 pekerja. Namun setelah 20 hari, 5 pekerja sakit selama 2 hari. Proyek dilanjutkan selama 4 hari, namun pekerjaan berhenti karena cuaca buruk. Proyek berhenti selama 4 hari dan dilanjutkan setelahnya. Agar pekerjaan bisa selesai tepat waktu, maka tambah pekerja yang diperlukan adalah. Oke, jadi untuk soal ini kita misalkan saja tambahan pekerja itu adalah, jadi tambahan pekerja itu adalah X. Nah, untuk soal ini kita bisa pakai rumus ini. Jadi 60 dikali 50 sama dengan. Nah, mula-mula dia akan bekerja selama 20 hari. Nah, 20 hari itu dia lengkap sebanyak 50 pekerja. Jadi 20 hari dikali 50 ditambah. Nah, setelah 20 hari ternyata 2 hari itu ada 5 orang yang izin sakit. Berarti 2 hari. Nah, karena ada 5 orang yang sakit, maka jumlah yang bekerja selama 2 hari itu adalah 50 dikurang 5, yaitu 45. Ditambah, nah karena dia cuma izin 2 hari, berarti setelah 2 hari itu mereka sudah lengkap 50 pekerja. Berarti, dan mereka itu bekerja selama 4 hari. Berarti 4 hari itu lengkap 50 orang. Ditambah, nah setelah itu, setelah 4 hari ini, ternyata 4 hari lagi itu proyek berhenti karena cuaca buruk. Berarti istirahat ya. Berarti sisa hari itu adalah sisa hari itu 60 dikurang 2. Oke, 2 hari pada saat sakit dikurang 4 ini. Nah, dikurang 4 lagi pada saat cuaca buruk. Berarti sisa hari itu adalah, oh ya dikurang 20 ya, 20 juga. Ini 20 hari. Oke. Berarti sisa hari itu adalah 30 hari. Karena 60 ini kan jumlahnya ke sini dikurang 30 ya. Berarti 60 kurang 30 itu 30. Berarti sisa 30 hari itu, nah itu harus dikerjakan dengan pekerja tambahan X ditambah pekerja yang sudah ada itu 50 orang. Oke, 60 dikali 50 itu dapatnya 3000 sama dengan 20 kali 50 itu dapatnya 1000 ditambah 2 kali 4, 5, 90. 4 kali 50 itu 200 ditambah
30x tambah 1500. Oke, 3000 sama dengan, ini kita jumlahkan ya, 1000 tambah 90 tambah 200 tambah 30 dan 1500. Nah, hasilnya itu 2790 ditambah 30x. Nah, 30x sama dengan 3000 dikurang 2790. 30x itu sama dengan 210. Berarti x sama dengan 210 dibagi 30, itu coret 21 dibagi 3, 7. Berarti kalau ingin pekerjaannya itu tepat waktu, maka harus menambahkan 7 orang. Oke, next nomor 7. Pria misterius ini mengenakan topi dan sepatu. Hubungan objek pada kalimat tersebut sama dengan, objek pada kalimat ini adalah topi dengan sepatu. Kalau kita analogikan, topi itu dipakai pada bagian atas. Topi bagian atas dan sepatu itu bagian bawah. Kita cek objek pada pilihan. Ani pergi ke perpustakaan, kemudian ke alun-alun kota. Next. Ini kurang jelas objeknya ya. Hari ini Aning memakan buah apel dan semangka. Buah apel dan semangka. Ini tidak berkaitan ya, karena ini keduanya nama-nama buah. Genteng dan lantai ya. Lantai keramik rumah itu sangat indah. Ini bisa karena genteng itu posisinya ada di atas dan lantai keramik ada di bawah. Ibu pergi ke pasar bersama adik. Salah, jadwal renang Firda adalah Rabu dengan Sabtu. Salah juga. Berarti yang benar adalah yang C. Genteng pada rumah itu ditaruh pada bagian atas, dan lantai keramik itu bagian bawah. Itu ya. Next. Nomor 8. Nah, nomor 8 ini ada deret dan kita mau tentukan suku setelah 15 ini. Nah, untuk tips untuk soal deret sebenarnya kita perlu berlatih. Karena semakin sering berlatih, makin banyak pola yang kita dapatkan dan kita pahami. Jadi 2, 6, 2, 8, 3, 15. Kita coba ya. Ini kalau kita lihat, 2 dengan 6 itu dikali 3 bisa. 2 dengan 8 itu dikali 4. Bentar ya, ini kali 5. Perkaliannya selalu plus 1. Kali 3, kali 4, kali 5. Nah, sekarang yang di sini. 6 kedua itu bisa dibagi 3 atau bisa dikurangi 4. Kita coba kurangi 4. Ini 2 dengan 8 itu 8 dengan 3 ya. 8 dengan 3 itu dikurang 5. Kentara ya. Minus 4, minus 5 berarti selanjutnya adalah minus 6. Berarti 15 dikurang 6 itu 9. Itu ya. Jadi jawabannya adalah 9. Ada 8 orang sedang makan malam dan duduk melingkar di meja makan. Dengan G itu saling berhadapan. A dengan G berhadapan. Kemudian E berada di antara A dengan B. Kita coba di sini ya. Di sini E. Dan berhadapan dengan F. E dengan F di sini. D berada di samping kanan F. Berarti di sini D. H berada di antara A dengan D. Di sini ya. Berarti di sini H. Sisa C ya. Siapakah yang berada di antara B dengan G? B dan G itu ada C. Jadi yang benar adalah yang C. Next nomor 10. Di sini ada figural series dan kita mau tentukan apa
gambar selanjutnya. Oke, kita cek ya. Nah, ini sama sebenarnya dengan soal deret, jadi semakin sering berlatih, makin banyak pola yang kita pahami. Oke, kita cek ya. Di sini mula-mula dia segi 5, kemudian segi 4. Oke, segi 4 jadi segi 5. Oke, jadi polanya dibalik ya. Nih, nih. Oke, dibalik saja. Kemudian yang tadinya putih jadi hitam, hitam jadi putih. Oke, berarti kalau ini berarti posisinya nanti di bawah. Oke, ini segi 8, 2, 3, 4. Oke, segi 8 ya. Oke, anggap saja segi 8. Nah, tadinya putih berarti jadi hitam. Kemudian di sini ada segi 6. Segi 6 berarti yang tadinya hitam jadi putih. Oke, kita cek jadi segi 6 terus segi 8. Oke, jadi yang benar itu adalah yang Oke, jadi yang benar adalah yang D. Sesuai tadi ya, D. Segi 6 dulu, nah, dia tidak berwarna, kemudian di bawahnya ada segi 8 yang berwarna. Oke, sesuai ini tadi ya. Oke, nah bagi teman-teman, nah di sini kami sediakan, oke, di sini kami sediakan soal mini quiz. Silakan teman-teman ikuti untuk mempertajam pemahaman teman-teman mengenai TIO. Nah, soalnya bisa teman-teman akses di sini. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.